Yo, halo guys, balik lagi di channel gue Rizu Anjimeo. Jadi, kali ini gue akan melanjutkan bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 1 di episode yang kelima. Mungkin mohon maaf, kemarin gue gak ingat upload karena sibuk banget. Langsung aja kita ngomong sama Sakura. Oke, di sini dapat si rank mission. Misi apa nih? Oke, karena kesalahan. Oh, bukan ini. Apa sih ini? Oh, playtime. Ya, disuruh climbing. Oke. Karena kesalahan. Oke, kita harus datang ke sana dulu ya. Let's go. Oke. Tempatnya Iruka Sensei gak sih biasanya? Seingat gue tuh tempatnya Iruka Sensei biasanya gak sih? Bukan deng? Oh alah, Bang Toyib loh. Ternyata di sini. Halo Bang. The Rivalry Showdown. Cuman filler loh hi. Oke. Kita bakal balapan panjat pohon sama Bang Toyib nih. Mungkin ingin memeluk masih ada. 1, 2, 1. Let's go. Set. Oke. Gue udah mulai terbiasa ya sama ini. Set. Asik. Walaupun agak delay. Delay nih. Oh shit. Oke, beneran ninja nih gue nih. Aduh, alamak jang. 2 kali lucu anjir, kocak. Serius. Wut, ada Katon tuh. Oke. Tabrak mulu, aduh. Sialan. Ngelucu loh ya. Shit. Aduh, Katon cu. Oh, enggak kena. Waduh, kena lagi. Oke, belok kiri. Aish. Kenapa sih? Jalan. Aish. Kurang fokus ya, guys. Sorry, kurang fokus sih itu jatuhnya. Jalan dengan sepatu roda. Wait. Set. Anjay. Set. Asik. Sorry ya guys, itu kayaknya agak frame drop. Aduh, kayaknya gue emang harus segera upgrade PC kalau ada dana ya. Bukan upgrade PC itu, lebih ke upgrade device. Oke, you won. Upgrade device. Apa sih namanya? Buat monitor gue. Soalnya gak banget cuy monitor laptop gue ini. Terlalu kentang. Kayak bukan jangankan sih, lebih ke main Naruto aja kayak gini. Terus gue nyoba record FIFA dan FC 26 deng. FC 26 sama FIFA 23. Itu gue bandingin pas gue main record dan unrecord itu jauh banget anjir. Kayak gap FPS-nya mungkin ya, walaupun gak bisa di show. Oke, lanjut dulu. Apa ya? Nah, bisa. First battle in chaos, Kakashi lawan Kabuto. Ini apa nih? Kakashi sama Kabuto. La. Oke, oh alah yang ini. Gue sampai lupa bejir ini arc apa. Set. Gak kena. Tuh gue agak malas ya sama apa sih namanya, Raikiri ataupun Chidori. Soalnya tuh kayak mengarah ke depan doang, nggak yang belok-belok. Beda sama yang Shuriken Naruto itu, apa sih namanya, lupa gue. Apa namanya ya, pokoknya itulah. Nah itu kan kayak ngarah gitu guys, yang langsung
Gak kayak gini kan. Ini temannya Guy juga aja. Maito Guy. Soalnya Guy ini ya tidak punya ninjutsu. Sungguh a poor guy, poor guy. Kena ulti lu, mati dia. Dual Raikiri. Meski datang. Oke, win the battle. KO. Kau hanyalah gampang, game gampang. Meski takdirku bukan kamu dan hatiku untuk kamu. Next. Jangan list. Oke, ada apa tuh? Mega Battle di third. Oke, kita pakai Corruptor Hokage ketiga Sarutobi Hiruzen ngelawan murid kesayangannya nih. Dan ironi di atas ironi. Ironi sih sebenarnya dia ini. Dia udah gimana ya? Kita ya mungkin lebih apa sih? Gue cerita ya. Apa namanya? Kan Orochimaru ini adalah satu dari 3 muridnya Hiruzen atau Sannin legendaris. Nah terus Orochimaru ini dia mungkin entah dia punya kelainan, dia sange kayaknya dia sama yang namanya jutsu rahasia jutsu terlarang. Terus dia ngebikin laboratorium rahasia di Konoha dan kemudian dia diciduk oleh Hiruzen. Dan di situ naifnya Hiruzen adalah dia tidak menangkap Orochimaru, yang padahal dia benar-benar bisa nangkap atau bahkan ngebunuh Orochimaru di situ. Nah, karena Hiruzen ini adalah seorang koruptor dan dia naif, dia ngelepasin Orochimaru dengan harapan Orochimaru suatu saat bertobat setelah dia lepaskan. Tapi naasnya adalah Orochimaru tidak bertobat dan dia malah lebih parah. Dan yap, disinilah apa yang dia tanam dan apa yang dia dapat. Yang dia tanam adalah dia membiarkan Orochimaru hidup, dan apa yang dia dapat adalah dia mati dibunuh oleh muridnya sendiri. Karena kan Orochimaru ini dia selalu ingin ngancurin Konoha ya. Walaupun gue masih kurang tahu sebenarnya motif dibalik dia ingin ngancurin Konoha itu apa. Padahal Hiruzen tuh cukup baik sama dia karena ngelepasin dia gitu, walaupun udah ketahuan dia melakukan eksperimen rahasia itu. Entah dia masih gak suka sama Konoha, gue kurang tahu, atau mungkin gue ada kelewat kali ya. Bisa jadi. Intinya gitu, Orochimaru nih kayak itulah. Tapi dibalik gilanya Orochimaru, dia itu masih apa namanya, masih mau ngebantu aliansi Shinobi di Perang Dunia Keempat. Nah jadi di situ wah gila sih, benar-benar peran Orochimaru cukup krusial ya di sana, ngebangkitin 4 Hokage. Seandainya gak dibangkitin 4 Hokage, mungkin nih gak bisa yang namanya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah last episode di Lab Destruction. Naruto ngelawan Sukaku. Buset dah, kita disuruh ngelawan badak nih. Oke. Woi, nama Gara nih. MC nah di sini Naruto naib guys. Dia bilang mungkin benar juga sih. Dia ngerasain apa yang Gara rasain, yaitu dikucilkan karena mereka sama-sama Jinchuriki. Tapi menurut gua dia itu naib. Kenapa? Karena dia adalah Kang Ceramah. Kita habis ngelawan Sukaku, lanjut yaping dulu. Meskipun tak mungkin lagi. Wow.
Anjir, damage semut. Set. Apa mau lagi set spam. Aduh. Spam. Oh, boy. Spam lagi. Apa tuh, boy? Spam. Wow. What's wrong with you? Reset sampai berubah jadi ini gitu. Lihat bisa nih. Nah, ini skill Naruto yang gua maksud yang bagus itu, guys. Bisa ngejar set. Shuriken gitu. Sakit banget, wah. Digampar sama Sukaku. Hihi. Meskipun tantrum menjir Sukaku. Wait. Apa nih? Gue yang tantrum. Wait. Apa nih? Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta akan kau belahan jiwa. Set, belum setengah anjir. Kapan sih setengah dia? Tebal juga. Gak kena. Tak kena. Nah, setengah dah. Wah. Tas kanan. Asik. Kayak ngelawan badak kayak gini ya. Lihat apa tuh? Shadow Clown Jutsu. Oke. Apa? Pukul garanya. Don't underestimate me. I will not disappear. Blow away. Fuck, kayak Bruno DML aja jadi blow away. Tantrum. Shit. I hate this guy. Ya, spam lagi, spam. Ilmu spam Shuriken. Asik. Hit. Tang. Oke, mantap. Ini segitiga berubah. Oke. Kurama kah? Bukan Gama Bunta jadi Kurama kah? Oh enggak, Gama Bunta doang. Oke. Whale style air ballet. Nih. Suikon. Anjay. Di slash kayak gitu ya Sukakunya. Set. Tas. Oke. Oke, this is it. Iya. I will. Oh enggak, set. Tak. Udah gitu doang penyelesaiannya. Hancur tuh. Bukan Sukaku sempurna ya? Nah iya. Kok gak sama kayak di animenya jir? Yang Sukaku ngelawan apa sih? Gama Bunta aja nih Henge no Jutsu ke Kurama, bijir keren banget itu. Ternyata enggak ya? Ya kiwir. Oke. Nah, kita lanjutin
apa namanya, ceritanya tadi. Naruto itu naib guys, dia lebih naib dari dua MC shonen Big Three. Walaupun tiga-tiganya gua rasa naib. Kenapa naib? Karena kesannya kayak apa sih? Gue gak suka guys MC yang terlalu naib. Kayak apa? Lu fungsinya apa sih? Mungkin benar tujuannya buat apa, ngebujuk buat jadi baik, tapi menurut gue orang itu ada batasannya. Dan kesannya kalau lu terlalu naib dan musuhnya berubah jadi baik, itu kesannya jadi kayak terlalu dipaksakan. Nah, itulah kenapa gue tipikal orang yang ngebilang bahwa One Piece di atas Naruto. Salah satu alasannya adalah karena MC-nya. Walaupun nih MC-nya sama-sama naib, tapi untuk One Piece itu dia gak yang gimana-gimana. Dia punya Zoro yang bahasanya bisa ngeredam kenaifan dari Luffy. Contohnya adalah pas di arc Water Seven, yang Usopp sama Luffy kan gelut, terus Usopp keluar dari SHP. Kemudian Usopp mau balik, tapi dia gak langsung datang. Di situ Luffy pengen ngejemput. Kemudian Zoro bilang ke Luffy bahwa kalaunya lu pengen ngejemput Usopp, mendingan gua yang keluar, atau kalaunya ada yang pengen ngejemput Usopp, langkahi dulu mayatku. Zoro nih. Nah, kenapa Zoro kayak gitu? Karena Zoro ngasih tahu Luffy bahwa apa yang Usopp lakukan dengan meninggalkan kru itu tidaklah baik. Dan kalau Luffy tetap ngejemput Usopp, artinya dia gak peduli diinjak-injak kepalanya sama Usopp. Dia kan secara di kapal dia kapten nih, dan Usopp udah ngemukul dia, si Luffy, kemudian ngata-ngatain dan keluar dari SHP. Kalau di situ naib Luffy, kalau dia naib di situ. Untungnya ada Zoro. Oke, kita jauh banget anjir ke One Piece. Oke, lanjut aja. Back to video. Oke, udah kelar. Sekarang Tsunade Search Arc. Nah, di sini Hiruzen mati. Ya benar. Hiruzen mati. Oke, ketiga mati. Oke, keempat juga udah lama mati ya kan. Lanjutlah mencari misi, mencari Hokage kelima, yang pada awalnya itu sebenarnya adalah Jiraiya. Cuman Jiraiya gak mau, karena menurut dia gak cocok untuk itu. Dia lebih suka berpetualang mencari kecabulan. Oke, lanjut dulu guys, ya sambilan aja lah ya. Dia gak cocok jadi Hokage. Dia nyaranin murid Hiruzen yang lainnya, yaitu Tsunade. Dan disinilah mereka mencari Tsunade. Apa ini? Iya, koso anjir, malah loncat. Now si rank mission. Apa tuh? Oh, gelut nih. Kayaknya gelut. Asuma Team Transheart. Oke. Disuruh ngelawan Choji dan Shikamaru ke dekat kantor Hokage. So, kita lari ke sana. Ternyata guys, selain movementnya yang jelek di Naruto ini, ternyata stick gue juga bermasalah. Ternyata itu tuh yang ngebikin gue gitu. Ngebikin kayak gitu susah. Pantas aja. Tapi gak bisa dipungkiri juga bahwa movement di Naruto ini jelek gear. Kurang suka gue, bikin pusing, motion sickness. Entah kenapa gue kalau main game di PS4 ataupun yang lainnya, gue mengalami motion sickness. Kayak kita disuruh melawan Choji. Coba Tenten aja biar bisa spam. Gue suka banget skill Tenten di sini. MBG. Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis, Bahlil? Oke, begin. Oke guys, kita cek. Bentar, gue mau cek kontrol dulu. Oke, bukan command chart.
Mana ya? Basic. Nah ini throw, guard sama bullet. Oke. Mohon maaf, tadi ada kendala, yaitu gua pas pas main itu ada kendala di ini. Gua 2 kali ngulang karena gak kepenuhi misinya. Misinya itu ternyata disuruh ngekill musuhnya dengan cara nge-throw. Sedangkan gua malah ngekill dia pakai shuriken. Salah kira tuh. Jauh jir. Yang mau gua bahas di sini adalah Tenten. Nah, Tenten ini karakter cewek yang kurang terekspos loh, guys. Padahal dia itu orang China. Gue lumayan suka sih sama China. Teng 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 teng. Kayak balik lagi ke topik. Maksud gue dia tuh kurang ke expose ketimbang Sakura. Jelas dong, dia kan salah satu karakter utama tuh. Sakura, Hinata, Ino, Temari yang bahkan dari desa sebelah. Mereka semua dapat panggung. Mereka punya masa depan yang jelas. Sedangkan Tenten itu gak jelas. Dia cuma dapat jam terbang di yang Mugen Tsukuyomi. Itu selain tim 7 kan dia bisa lepas dari Mugen Tsukuyomi. Nah, cuman itu. Sedangkan kayak Sakura kan dia dapat cintanya sama Sasuke. Terus Ino dapat cintanya sama Sai walaupun ditolak Sasuke. Hinata dapat cintanya setelah mengejar Naruto. Maksudnya bukan ngejar, lebih ke diam-diam suka sama Naruto. Akhirnya dia dapat Naruto. Kemudian Temari yang tanpa sengaja dia dapat Shikamaru. Bukan tanpa sengaja juga sih sebenarnya. Lagian dari kecil kan kita udah di foreshadow kalau Shikamaru dan Temari itu bakalan jadi satu, walaupun ternyata mereka adalah 2 orang yang saling melengkapi ya. Ya, Shikamaru adalah seorang pemalas. Wes, datang nih Ino sama Shikamaru. Terus Shikamaru adalah seorang pemalas dan Temari adalah seorang yang pemarah. Cocok tuh. Kawannya Sasake dan juga Temari nih, bininya Shikamaru ya guys ya. Soalnya kenapa? Tadi gue juga ngulang nih. Kalau boleh jujur, ternyata dia mau di-kill sama support attack tuh. Dan tadi gue ngepick Taijutsu, bejir, Rock Lee sama Neji. Jelek banget itu pas jadi support ya. Gue gak suka anjir. Karakter jarak dekat kayak gitu. Gue maunya yang jarak jauh kayak Utun. Yang kayak gitu aja sesekali. Nah kan gini enak. Tas. Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Rasakan virus cinta. Asik. Set. Pukul lagi. Set. Wah. Langsung Sasuke. Tuh kan enak jadinya. Segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu. Udah lah ya. Udah ya pingnya. Yap. Udah. That's it, Ciga. Yes. Nah, kayaknya mungkin gua udahin sampai sini aja. Dan gua Rizu, pemilik channel Rizu Hanjimeu, izin pamit untuk episode 5 kali ini. Semoga kalian terhibur. Sekian dari gua pamit, izin, terima kasih.